warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi akan memperagakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama rekan saya Aam Resmayanti dari SDN 03 Pamulian. Ini Sutriningsi dari SDN Longkewang. dan saya sendiri Nia Nur Aini dari TK Tunas Bangsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Bu Nia. Ya, apa kabar Bu Yulis? Alhamdulillah sehat Bu Nia. Bagaimana dengan Bu Nia? Alhamdulillah baik. Baik Bu Yulis, sebagaimana jadwal Bu Yulis akan melakukan coaching dengan Ibu Aam ya? Ya betul sekali Iya. Bu. Saya di sini sebagai pengamat atau observer. Ibu. Ada beberapa rubrik penilaian yang sudah saya siapkan, yang mana bahwa prinsip seorang coach yaitu diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Perlu saya ingatkan pula bahwa kompetensi inti seorang coach yang ada nanti di dalam rubrik penilaian yang akan saya nilai diantaranya yaitu kehadiran penuh, yang mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan selain itu dalam proses coaching juga nanti akan saya nilai Bu Yulis bagaimana menjadi seorang coaching yang mampu menerapkan alur tirta dengan baik. Ya, baik Bu Yulis, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kompetensi coaching yang ingin Ibu Yulis kembangkan diantaranya apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Kemudian melalui pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tentunya. Oke, jadi Bu Yulis ingin mengembangkan bagaimana Bu Yulis mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Baik Bu Yulis, nah di antara dua kompetensi ini mana yang paling Ibu Yulis ingin kembangkan? Dari kompetensi yang dari kedua ini ya Bu ya. Ya. Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, agar bisa menggali potensi dan menerima menemui solusinya Bu ya. Solusi Oke, dari permasalahan oke. tersebut. Jadi Bu Yulis ingin menjadi pendengar yang aktif. Iya betul. Baik, yang terakhir ingin saya tanyakan, Ya, Bu, indikator silakan. ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju dari proses ini? Tentunya yang saya ingin capai yaitu tentang memaparkan alur tirta Ya. secara runtut ya Bu ya, menggali ide-ide dari coaching dan menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui tadi. Oke, baik Bu Yulis, terima kasih. Jadi Bu Yulis ingin memaparkan alur tirta secara runtut dan selain itu dapat menggali ide-ide dari coaching ya. Hanya itu yang dapat saya tanyakan Ibu Yulis. Semoga proses coachingnya dapat berjalan lancar. Semangat terus Bu Insya Allah, Yulis. Bu. Boleh, silakan dilanjutkan. Ya, boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yulis. Selamat sore Bu Aam. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aam? Alhamdulillah. Ibu juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu Aam ya. Saya perhatikan nih Bu Aam nih. Bu Aam ini seperti ada yang mau diceritakan atau ada unek-unek lah atau beban. Boleh saya tahu Bu apa permasalahannya? Iya begini Bu ya. Pada akhir-akhir ini saya melihat di kelas saya ya, terutama di kelas 1 itu banyak sampah ya Bu ya di dalamnya seperti di laci-laci. Jadi anak itu selalu mau setiap kali makan snack itu tidak dibuang keluar, tetapi kebanyakan di dalam kelas gitu. Jadi saya ingin gimana ya caranya gitu anak tersebut itu bisa membuang sampahnya itu sembarangan ke tempat sampah ya.
Oh, jadi seperti itu ya permasalahannya Iya, ya. Anak kelas 1 itu membuang sampah tidak pada tempatnya iya, ya, Bu, ya. iya betul sekali. Kira-kira Bu Aam mengetahui penyebabnya kenapa tidak ada rasa kesadaran dari siswa-siswi Bu Aam untuk membuang sampah pada tempatnya? Ya mungkin Bu ya begini, karena itu kan anak dari masih kelas 1 ya. Ya. Jadi mungkin dia belum sadar bahwa kelas ini harus bersih, harus Betul rapi, ya walaupun mungkin dari TK-nya ya sudah diajarkan, tetapi pas masuk ke kelas dengan lingkungan yang berbeda, terus awalnya kan dari TK-TK yang berbeda mungkin ada yang anak yang eh, menerapkannya dengan benar, ada yang tidak ya waktu di TK-nya, sehingga pas masuk ke lingkungan SD yang berbeda itu mereka ada yang masih mengingatnya membuang sampah kepada tempatnya, ada juga yang masa bodoh gitu seperti itu. Mungkin permasalahan di sini tentang membuang sampah tidak pada tempatnya Iya, ya, Bu iya Aam, ya. betul. Atau mungkin siswa Bu Aam itu secara tidak sadar lu membuang sampah Iya, sembarangan iya, ya. iya. Selain kurangnya kesadaran, bagaimana Bu Aam mereka apa belum mengetahui dampaknya Iya. dari tingkat ketidaksadaran tersebut? Iya. Dampaknya apa? Ya, mungkin anak itu ya belum berpikir bahwa kalau sampah tidak dibuang ya kepada tempatnya, mereka tidak akan menimbulkan apa-apa ya. Padahal kan kalau kita sebagai orang dewasa kan tahu ya bahwa kalau sampah banyak terus lagi tidak dibuang maka akan menimbulkan penyakit. Oh, jadi ya betul ya, Ya. begitu ya Bu Am ya. Yang Ibu Am utarakan memang dampak dari membuang sampah sembarangan itu Iya. banyak ya, Iya, faktor iya. dan faktor penyebabnya itu diantaranya dari membuang sampah sembarangan. Iya, iya. Ya Bu Am, menurut Bu Am rencana yang cocok nih untuk mengurangi ketidaksadaran dalam membuang sampah sembarangan tersebut bagaimana Bu Am yang telah Ibu lakukan rencana yang mau Ibu lakukan rencananya? Rencananya saya akan ya memutar video ya Bu ya, setiap kali pembelajaran akan sedikit menyelipkan pemutaran video tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Terus lagi ada juga ya mengadakan ini kesepakatan kelas yang di sana diselipkan dalam kesepakatan kelas tersebut tentang kebersihan kelas gitu. Jadi Bu Aam akan menampilkan video pembelajaran tentang mungkin pemahaman tentang bagaimana baiknya budaya positif tentang Iya. membuang sampah. Iya, Jadi iya. Mengingatkan perilaku tersebut ya, seperti itu Iya, ya, iya. Bu Aam, ya. Kira-kira ada nggak solusi yang Ibu tawarkan selain itu, selain tadi penayangan video terhadap peserta didik? Ada juga sih Bu, begini rencananya saya akan menghubungi Bapak Kepala Sekolah ya, karena kan tidak mungkin ya saya menjalani ini semua sendiri. Jadi saya akan menghubungi Kepala Sekolah karena bagaimanapun Kepala Sekolah ini kan sebagai pemimpin ya. Nah terus selain itu juga lingkungan bersih ini kan bukan dimiliki oleh kelas saya saja, tetapi inginnya semua kelas atau semua lingkungan di sekolah saya ini ingin terbebas dari sampah. Nah, berhubung ya sekarang masih awal-awal pembelajaran, saya juga termasuk pembuatan proyek P5 ya, program P5. Saya akan di sana menyelipkan tentang tema yaitu Bumi Lestari ya, di mana semua sekolah, semua kelas akan berlomba-lomba bagaimana cara merapikan kelasnya. Ya, nah itu Bu rencananya. Berarti luar biasa ya solusi yang terbaik yang akan Ibu laksanakan. Kemudian diantaranya Ibu juga akan berkoordinasi dengan pimpinan Ibu. Iya. Nah, kemudian akan bekerja sama bersama-sama menanggulangi bagaimana permasalahan ini teratasi dengan baik. Iya. Selanjutnya, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ini Bu ya, karena saya merasa riskan dengan pembuangan sampah tersebut. Jadi
akan secepatnya saya akan membuat di minggu ini adalah programnya dan akan diajukan kepada kepala sekolah untuk segera direalisasikan. Ya. Betul sekali Ibu, ya rencana Ibu sangat bagus. Semoga rencana Ibu ini berhasil dengan baik ya. Amin. Pencemaran di lingkungan sekolah terutama kelas 1 ya Bu ya. Iya, iya. Dapat teratasi dengan baik dan solusinya Iya. Ibu tadi segera di ACC dengan program-program Ibu yang Iya. akan Ibu lakukan. Ya, ya. Ya. Baik. Bagaimana nih perasaan Ibu saat ini setelah berdiskusi dengan saya? Nah, bagaimana apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Mbak Ibu ya, setelah saya menemui Bu Yulis, setelah saya berbicara, ya yang tadinya saya merasakan rasa gundah gulana ya, bagaimana mengumpulkan perasaan saya ini ya yang selama ini saya tekan. Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu, saya menemukan celah dan saya juga terbebas asanya plong, rasanya enak gitu. Alhamdulillah setelah kita bertukar pikiran ya Bu ya, bertukar informasi, alhamdulillah kita mendapatkan solusi terbaik terutama dari Bu Am sendiri ya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya siswa-siswi Bu Am tidak hanya kelas 1 saja, semua warga sekolah dapat mematuhi tata tertib sekolah dan terutama menjaga kebersihan. Begitu Ibu. Progres untuk kedepannya Ibu ketemu dengan saya nanti akan berdiskusi lagi kapan Bu? Insya Allah ya, karena minggu sekarang saya mungkin akan membuat program dulu, mungkin minggu ketiga ya Bu ya, akan dilihatnya sana. Minggu kedua itu akan pelaksanaannya, mungkin dari minggu ketiga saya akan melihat bagaimana hasilnya. Semoga progres dari Bu Am ini berhasil dengan baik ya Bu ya, dan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, aman dan teratur. Ya, demikian Bu Am, semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk Bu Am dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Selamat sore Bu Am. Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Proses coaching Bu Yulis dengan Bu Am sudah selesai. Iya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yulis. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan? Di antaranya menerapkan prinsip coach yang baik dengan melakukan kemitraan ya Bu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian berkehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching ya Bu ya. Kemudian proses coaching sudah saya lakukan dan usahakan dengan proses alur tirta, tujuan, indikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Iya, sesuai dengan pengamatan saya tentunya ya Bu Yulis. Alhamdulillah tadi Ibu Yulis sudah dapat menyampaikan tujuan, selain itu juga dapat mengidentifikasi masalah, kemudian Bu Yulis dapat menanyakan rencana dari coaching, selain itu juga Bu Yulis dapat memaksimalkan potensi tanpa menggurui ya, dapat berkehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya, dan Bu Yulis pun dapat membuat kata kunci serta membuat rangkuman. Sungguh luar biasa Bu Yulis ya proses coachingnya. Ya, pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil coaching tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan? Tentunya yang ingin saya kembangkan dengan harapan saya harus sering melakukan latihan ya Bu ya dengan rekan lain, rekan sejawat saya mungkin yang ini agar keinginan saya itu dapat mempertajam tentang alur tirta dengan baik ya Bu, dapat terlaksana tercapai. Oke, jadi Ibu Yulis menginginkan kedepannya dapat berlatih lagi proses coaching menggunakan alur tirta dengan baik ya. Baik Bu Yulis, selesai
selesai pertanyaan saya. Semoga proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Yulis dengan Ibu Aam dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam proses pembelajaran sehingga berjalan dengan lancar di kelas ya. Terima kasih Bu Yulis. Ya, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu Aam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Aam. Apa kabar Bu Aam? Sama alhamdulillah ya. Nah, seperti yang kemarin sudah rencanakan Bu ya, bahwa hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan Bu Yulis. Betul. Nah, sebelum memenuhi proses coaching, di sini saya sebagai observer ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, ini prinsip seorang coach ini harus memiliki kemitraan, kreatif, terus memaksimalkan kompetensi. Nah, memiliki kompetensi inti seorang coach ini yang pertama adalah kehadiran penuh Bu ya, terus mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, terus menggunakan teknik raksa ya. Ya. Nah, selain itu juga Bu, dalam proses coaching Ibu juga harus menerapkan alur tirta ya. Seperti di sana harus menggunakan ya alurnya seperti tujuan, terus mengidentifikasi masalah, ada rencanana, yang terakhir adalah mengajukan ada tanggung jawab ya. Nah, ada beberapa pertanyaan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya oleh Ibu. Seperti apa ya? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya dapat mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, di antara dua kompetensi tersebut, manakah yang akan Ibu gali ya dalam coaching kali ini? Di antaranya adalah mendengarkan aktif agar bisa menggali potensi dan menemukan solusi. Nah, yang terakhir Bu ya, yang saya akan tanyakan, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju dari proses ini? Ya, jadi saya ingin dapat memaparkan alur tirta secara runtut. Ya. Kemudian saya ingin dapat menggali ide-ide dari coach dan menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Ya. Hanya itu saja ya Bu ya yang akan saya tanyakan. Ibu semangat terus, semoga lancar melakukan coachingnya. Semoga dengan coaching ya dengan Bu Yulis itu dapat memperlancar kedepannya ya Ibu dalam melakukan Ya, coaching. terima kasih Ya, banyak ya. Ibu. Selamat ya. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Ibu Nia. Apa kabar Bu Yulis? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan keadaan Ibu Nia? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching Bu Yulis ya, betul mengingat sekali, Bu. pertemuan yang kemarin sebagaimana yang Ibu Yulis utarakan ingin menyampaikan beberapa permasalahan kepada Ya, saya. betul sekali. Baik, permasalahan apa Bu Yulis? Begini Bu Nia, permasalahan yang saya hadapi, saya itu mengajar di kelas 1 ya Bu Nia ya. Ya. Permasalahan yang saya hadapi itu diantaranya ada beberapa siswa yang belum bisa membaca seperti itu Bu Nia. Oh, jadi Ibu Yulis bertujuan melakukan coaching ini untuk menemukan solusi bahwa di kelas Bu Yulis itu ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Iya. Oke, baik. Berapa orang Bu Yulis, berapa siswa yang belum bisa membaca di kelas Bu Yulis? Dari jumlah siswa yang ada itu 30 siswa ya Bu ya. Yang belum bisa membaca itu ada 5 siswa Bu. Ada 5 siswa. Jadi seperti itu Bu. Oh, jadi yang belum bisa membaca di kelas Bu Yulis ada 5 siswa. Banyak dari 30 siswa yang ada di kelas Bu Yulis, 5 orang yang belum bisa membaca. Nah, sebelumnya langkah apa yang telah Bu Yulis upayakan untuk ke-5 siswa tersebut? Nah, sebelumnya saya melakukan tes diagnosis awal atau asesmen
melakukan diagnostik awal pada siswa tersebut dan melakukan pemetaan kebutuhan. Kalau boleh saya tahu, dalam pemetaan kebutuhan terhadap siswa tersebut, contoh kegiatannya seperti apa, Bu Yulis? Saya membuat pertanyaan melalui permainan huruf lah ya. Ya. Mulai abjad misalnya siswa mengulang tidak huruf dari A sampai Z tersebut. Nah dari situ terlihat mana siswa yang sudah mengulang huruf dan mana siswa yang belum. Oke, jadi Bu Yulis melakukan tes mengenal huruf ya? Begitu. Iya. Baik. Pernah tidak Bu Yulis mengalami situasi yang sama terhadap murid lain sebelumnya? Ya, tentu pernah Bu, pernah saya alami hal yang seperti ini Bu, seperti itu. Langkah apa yang Ibu Yulis lakukan pada masa itu? Nah, langkah yang saya lakukan yaitu memberikan bimbingan melalui belajar tambahan di luar jam pembelajaran saat pulang sekolah. Jadi Bu Yulis melakukan kegiatan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah. Iya, seperti itu. Dari pengalaman yang Ibu Yulis utarakan, adakah gambaran rencana yang akan Ibu Yulis lakukan? Ya, rencana saya ke depannya yaitu melalui pembelajaran diferensiasi ya Bu. Ya. Dengan menampilkan video pembelajaran dengan animasi yang menarik, yang mudah dipahami, kemudian melalui gambar-gambar yang tertera kata di bawahnya, sehingga otomatis peserta didik tersebut dapat memahami kata dan menyampaikan huruf-huruf yang ada di bawah gambar tersebut. Oke, jadi Ibu Yulis akan melakukan kegiatan berdiferensiasi dengan menampilkan video atau gambar menarik yang ada aplikasi kata-kata. Canva. Oh ya, melalui aplikasi Canva. Baik. Selain itu, adakah langkah lain Bu Yulis yang akan Ibu Yulis lakukan? Langkah lain ya seperti melalui bimbingan khusus, melalui pemberian atau menyampaikan melalui kartu kata. Nah, biasanya atau suku kata yang mudah dipahami atau kalimat sederhana yang mudah dipahami atau melakukan teknik membaca cepat. Oke. Jadi Ibu Yulis akan melakukan pendampingan khusus Ya, seperti itu dengan memberikan teknik membaca cepat dan menggunakan kartu kata. Ya. Untuk membantu Bu Yulis, adakah nanti yang akan membantu melaksanakan rencana tersebut? Dalam merencanakan langkah-langkahnya ini, tentunya kalau misalnya rencana saya ini berhasil tidaknya akan saya lakukan dulu sendiri ya Bu ya. Nah, kalaupun misalnya belum berhasil rencana saya akan melakukan melalui tutor sebaya Bu. Oke. Iya Bu Yulis, jadi Bu Yulis akan mencoba dulu sendiri. Iya, sendiri. Lalu upaya lain adalah melakukan tutor sebaya. Iya, baik Bu Yulis. Kapan akan dilakukan rencana tersebut? Secepatnya Bu. Mungkin besok akan saya lakukan. Nah, Bu Yulis akan melakukan rencana tersebut besok ya. Iya, bisa. Iya, semangat Bu Yulis ya. Mudah-mudahan rencana Bu Yulis itu dilancarkan. Ya, amin amin Bu amin. Iya, baik Bu Yulis. Saya pun karena sesi ini sudah selesai, sesi coaching ini hampir selesai. Kedepannya
mengajukan beberapa pertanyaan mengenai ini ya tentang coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan indikator apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Jadi saat saya tadi melakukan coaching bersama Ibu Yuli, saya sudah dapat menerapkan prinsip coach dengan baik, yaitu diantaranya melakukan kemitraan dengan baik, menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh tentunya. Selain itu juga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan pada proses coaching tersebut saya usahakan dengan menggunakan proses alur Kirna. Nah, saya juga ya tadi sudah mengamati bahwa Ibu ini sudah mencapai ya tujuan, yaitu sudah terus mengidentifikasi juga sudah berhasil, rencana coaching juga sudah dapat di sana ya, memaksimalkan potensi juga sudah dilakukan. Terus kehadiran penuh juga saya lihat sudah ya. Terus pertanyaan yang berbobot Ibu sudah mengajukannya dengan baik, membuat kata kunci juga sudah saya terlihat tadi ya. Membuat rangkuman pertanyaan Ibu juga tadi melakukannya. Nah, Ibu sungguh luar biasa ya pada kali ini. Ibu benar-benar melakukan coaching, tetapi tidak menggurui ya, tidak menggurui coaching, tetapi Ibu bisa melakukan ini dengan coaching tersebut menemukan solusinya sendiri. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi, apa yang Ibu kembangkan ya, yang perlu Ibu kembangkan untuk ke depan? Oke, jadi harapan saya ke depan, saya ingin lebih banyak lagi latihan dengan rekan saya yang lain. Kemudian saya juga ingin mempelajari PESTA dengan baik. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan, Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Yulis. Terus juga saya juga sebagai observer sudah meneliti ya tentang apa yang seharusnya saya lakukan. Mudah-mudahan dengan Ibu melakukan coaching dengan Bu Yulis itu bisa memperbaiki ya, memperbaiki kedepannya dalam proses belajar. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dapat melakukan coaching lagi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yulis. Apa kabarnya Bu Aam? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabar Bu Yulis? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat ya Bu Aam. Begini Bu Aam, hari ini Bu Aam akan melaksanakan proses coaching ya dengan Ibu Nia. Nah, sebelumnya saya akan melakukan observer dulu, dan saya sebagai observer akan melakukan terhadap Bu Aam. Nah, berikut adalah beberapa rubrik penilaiannya ya Bu Aam, yaitu prinsip seorang coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan kompetensi ya Bu Aam ya. Selanjutnya memiliki kompetensi inti seorang coach harus dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa pada proses coaching ini ya Bu Am ya. Selain itu juga Ibu juga harus menerapkan alur tirta. Nah, melalui tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu Am. Nah, yang di sini yang mau saya tanyakan Bu Am yaitu beberapa hal, ada pertanyaan buat Bu Am ya sebagai coach ya. Yang pertama yaitu kompetensi coach yang ingin dicapai atau dikembangkannya apa Bu Am? Yang pertama saya akan mendengarkan aktif ya. Yang kedua akan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, dengan teknik rasa. Begitu ya Bu Am ya. Tentunya Bu Am tadi mau mengembangkan mendengarkan secara aktif dan melalui mendengar atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya, dengan teknik rasa. Nah, di antara kedua teknik ini atau kompetensi ini, mana yang akan lebih dikembangkan oleh Ibu Aam sebagai coach? Ya, saya mungkin akan menggunakan
ini ya, mendengarkan dengan teknik aktif ya, agar bisa menggali potensi dan solusi ya, menemukan solusi dari coaching. Ya, baik Bu Am. Jadi yang Ibu Am ingin kembangkan tadi apa Bu Am? Yang mendengarkan aktif Oh, ini ya. mendengarkan aktif. Baik. Yang terakhir yang saya tanyakan yaitu indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju dari proses kegiatan coach ini? Saya akan memaparkan alur cerita ya secara runtut, Baik. terus menggali ya, Ya. menggali ide dari coaching ya, dan menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Ya. Baik Bu Aam, untuk mempersingkat waktu ya, pada proses pembelajaran proses selanjutnya coaching akan Ibu laksanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Semoga kegiatan yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Nia mendapatkan kelancaran dan memberikan manfaat bagi keduanya. Ya. Selamat siang Bu Aam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat Bu Aam. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Aam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nia? Alhamdulillahirabbil alamin, baik Bu Aam. Bagaimana dengan kabar Bu Aam? Alhamdulillah baik juga ya. Nah, kalau dilihat ya dari coaching hari ini mungkin ada beberapa permasalahan yang akan Ibu sampaikan kepada saya ya, sehingga Ibu menemuinya. Kira-kira ada permasalahan apa ya? Begini Bu Aam, mengenai kelas saya ingin dapat mengajar dan mengelola kelas lebih baik lagi meskipun dalam kondisi seperti sekarang tanpa guru pendamping Bu Aam. Oh, jadi begitu ya. Jadi Ibu ingin mengelola kelas ya, Ya, walaupun betul. tidak ada pendampingnya. Terus begitu ya Bu. Nah, sekarang bagaimana ya keadaan Ibu ya yang seperti ini? Ya, jadi begini, saat awal ajaran baru dan 3 bulan berjalan, saya mengajar dengan didampingi guru pendamping. Karena usia anak-anak di kelas saya adalah usia playgroup, di usia 5 tahun ke bawah. Jadi membutuhkan guru pendamping begitu Bu Am. Jadi kebanyakan ya usia playgroup ini di bawah anak TK ya. Betul. Jadi Ibu ingin guru pendamping yang secepatnya untuk membantunya. Ya. Nah, kalau begitu Bu, sekarang di kelas Ibu usia di bawah 5 tahun, lalu bedanya apa ya dengan sebelumnya? Jadi begini Bu Am, tahun lalu saya mengajar usia 5 tahun ke atas. Jadi anak mudah dikondisikan, walaupun mengajar sendiri. Tapi karena sekarang usianya 5 tahun ke bawah, lebih kecil usia mereka, jadi saya agak kerepotan kalau saya harus mengajar sendiri gitu. Oh, jadi sekarang lebih banyak ya yang usianya tadi di bawah Di bawah, usianya, di betul. bawah usia 5 tahun. Nah, kalau seperti itu Bu Nia jadi kerepotan juga ya? Betul Bu Am. Kalau saya boleh tahu kerepotan Bu Nia seperti apa ya? Jadi saya repot karena mulai dari persiapan mengajar, kemudian membuat media, menyusun lembar kerja, melakukan penilaian kelas oleh sendiri, belum lagi harus mengkondisikan anak kegiatan, lebih repot lagi Bu Am. Iya ya, memang di guru TK ini seperti media ya, terus Betul. lagi metodenya juga pasti akan beraneka ragam, beda dengan SD ya Bu ya. Betul. Nah, kalau begitu kalau saya tahu ya Bu Nia, kalau kondisinya seperti itu pasti kerepotan. Apa sebelumnya Bu Nia ada kondisi saat ini? Pernah saya ada di kondisi seperti saat ini saat guru pendamping saya izin sakit karena harus dirawat sakit di rumah sakit dalam waktu lama gitu. Oh iya ya. Jadi sebelumnya juga sudah pernah ya Bu ya Pernah. merasakan. Nah, kalau seperti itu langkah apa saja yang akan Ibu lakukan ya untuk Jadi saat ini? saat itu saya
menyiapkan segala sesuatunya itu lebih awal dari seperti biasanya Bu Am. Oh, jadi kalau awal Ibu ya sudah menyiapkannya dari awal mungkin dari sehari sebelumnya. Ya, seperti Ya. itu. Nah, kalau seperti contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti membuat media, menyiapkan LK, lembar kerja siswa, terus alat peraga untuk 1 minggu ke depan. Di saat weekend saya membuatnya. Jadi Ibu luar biasa sekali ya, sangat luar biasa walaupun di waktu weekend ya, Weekend, Ibu tetap betul. masih menyediakan media pembelajaran untuk siswanya. Iya, betul Bu. Nah, selama menyiapkan hambatan apa sih yang Ibu hadapi? Hambatan yang saya hadapi, waktu istirahat saya jadi berkurang Bu. Itu saja. Kan istirahat Ibu berkurang tapi Ibu sebagai Meluangkan guru waktu, ya, iya. sebagai guru TK itu tapi tetap semangat ya kalau Iya. saya lihat. Nah, dari pengalaman yang Bu Nia utarakan, apakah ada gambaran yang bisa Ibu Nia rencanakan untuk menghadapi kondisi yang akan dialami saat ini? Sepertinya ada Bu Am. Mungkin saya akan membuat media yang tidak satu kali pakai, jadi bisa dipakai ulang berkali-kali, karena saya pikir nanti ketika saya memberikan treatment pada 1 atau 2 anak yang lain, maka anak-anak yang lainnya bisa menggunakan media tersebut tanpa mengganggu temannya. Oh, jadi begitu ya. Jadi media ini yang sifatnya tidak ini ya, Tidak sekali ya, pakai. tidak sekali pakai tapi Betul. bisa diulang-ulang sampai anak tersebut memahaminya benar-benar. Betul, Ya. betul. Nah, langkah awal Bu Nia seperti apa yang ini ya, yang akan dilaksanakan? Ya, jadi tadi Bu Am, langkah awalnya saya akan membuat media alat peraga yang tidak cepat rusak, bisa diulang, bisa dipakai berkali-kali. Ya. Nah, media yang tadi ya, yang ini ya, yang tidak cepat rusak tersebut. Iya. Nah, tentunya ada perlu bantuan ya, tentunya ya. Coba siapa yang bisa membantu Bu Nia ya dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas lain untuk membuat media bahan ajar tersebut mungkin Bu, dengan rekan lain. Jadi berkolaborasi ya Bu ya, Iya, dengan betul, teman-teman Ibu sepekerjaan. Atau begini, kapan ya Bu, Bu Nia akan membenahi ya rencana tersebut atau mengawali ya rencana Iya. tersebut? Insya Allah secepatnya Bu. Insya Allah besok saya coba untuk berdiskusi dulu dengan rekan sejawat saya untuk membuat media. Lalu saya akan mencoba menggunakannya kepada anak-anak. Memang benar ya Bu ya, kalau kita membuat sebuah rencana tentunya kita tidak terlepas ya dengan bantuan orang lain, Iya, atau betul. seperti teman ya. Betul. Dan anak tersebut juga itu bisa dilibatkan ya, Betul, karena Bu. biasanya anak TK ini kan suka Iya. dengan media-media. Betul, Ibu. Nah, bagaimana perasaan Bu Nia sekarang? Alhamdulillah Bu Am, ternyata setelah berdiskusi pikiran saya menjadi lebih terbuka dan saya pun menemukan solusi ya dalam intinya dalam mengelola kelas meski tanpa harus pendamping pun ternyata bisa dilaksanakan. Oh iya. Oh baik Bu, karena begini ya, sesi coaching kali ini ya telah selesai. Sebelumnya saya tutup, boleh saya tahu nanti progres Ibu ya ke depannya, rencana Bu Nia ini saya ingin boleh tahu ya bagaimana. Boleh Bu, Ya. nanti saya akan hubungi Ibu untuk berdiskusi kembali Bu. Sekitar 2 minggu lagi lah Bu ya. Saya tunggu ya rencana Ibu ya untuk berdiskusi kembali. Saya salut ya dengan Terima kasih banyak Ibu. dengan ide-ide Ibu bagaimana ya mengelola kelas tadi ya, mengelola Iya. kelas dalam kondisi yang banyak siswanya itu Iya, yang betul, di bawah ya, yang di bawah 5 betul. tahun. Dari percakapan ini saya banyak ya menimba ilmu dari Ibu. Saya juga
ingin ya, berkeinginan untuk mempelajarinya lagi. Iya Ibu. Apakah perasaan Ibu saat ini sudah Senang. cukup atau Eh, gimana? Cukup Bu, senang saya sudah dibantu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya. Ya, terima kasih juga Ibu kalau sudah merasa senang ya. Alhamdulillah saya bisa melihat senyum Bunia lagi. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin waktunya ya sudah cukup. Iya. Mungkin saya berpamit. Ya, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Aam. Bye-bye. Baik Bu Aam, tadi kan Bu Aam telah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan ibunya ya Bu Aam ya. Alhamdulillah telah selesai berjalan dengan baik. Tapi sebelum kita akhiri kegiatan coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya bertanyakan kepada Bu Aam sesuai dengan kompetensi yang telah tadi disampaikan. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian yang Ibu lakukan. Yang pertama saya melakukan kemitraan ya Bu ya. Baik. Dengan mendengarkan aktif, Baik. terus berkehadiran penuh, Ya. terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Proses coaching juga saya usahakan dengan menggunakan alur cerita. Ya, seperti itu ya Bu ya. Baik, tadi setelah saya amati dari kegiatan coaching dengan Ibu Nia, memang melalui pengamatan saya, Ibu sudah sesuai dengan tujuannya, kemudian identifikasi rencana coaching, kemudian memaksimalkan kompetensi, kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot telah Ibu sampaikan, kemudian membuat kata kunci yang lebih baik dan membuat rangkuman. Memang kegiatan yang Ibu lakukan dalam proses coaching ini sangat luar biasa Bu ya. Semoga dalam kegiatan ini memberikan nilai-nilai positif untuk kedepannya, tentang kedepannya bagaimana yang harus dilakukan lebih baik lagi. Harapan saya untuk kedepannya itu saya harus sering melakukan coaching ya Bu ya, Ya. dengan melakukan latihan yaitu dengan rekan, terus ingin mempertajam juga alur cerita yang lebih baik lagi. Ya, begitu ya Bu ya. Terima kasih atas apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya sebagai observer, dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Demikian, semoga wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.